lebih kuat. Berarti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Insan Sakinah, yang hari ini beliau sedang berada di ibu kota, mungkin menyimak secara live. Mudah-mudahan beliau dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Seluruh Dewan Pengurus Yayasan dan Sekretaris Ustadz Reda Helmi, sahabat kami, dan yang tidak tersebut satu persatu. Ada guru kami Ustadz Muktafin di sebelah kanan saya, ini murabbi saya, guru saya. Kemudian Dewan Guru, para asatidzah, al-ahibba wal-a'izza wal-kiram, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terutama Ustadz Ansori Daulay yang memberikan kepercayaan saya di acara yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini, dan semua hadirin hadirat, shaimin shaimat yang hadir dalam acara sandat ini. Insyaallah ini merupakan acara yang mulia, acara yang barokah. Mudah-mudahan nanti jam 11.30 berakhirnya acara ini, kita meninggalkan lokasi acara masjid yang kita cintai ini dengan keadaan Allah telah gugurkan dosa-dosa kita semua, insyaallah. Baik, yang kita bahas pada sesi kedua di hari ini, sebagaimana yang sesi pertama sudah dibahas oleh guru kami juga, senior kami Ustadz Rizaldi Siregar. Itu beliau dari remaja sudah jadi mentor saya dulu, ya, dalam dunia dakwah di Tanjung Pinang. Bahkan saya waktu jadi remaja di Tanjung Pinang pertama kali berkhutbah di kota ini, waktu masih ting-ting dulu, itu menggantikan jadwal khutbahnya Ustadz Rizaldi. Waktu itu beliau masih di pegawai Kemenak, sekarang sudah berada di sekretariat kampus Umrah, ya. Makanya ketika fotonya disanding berdua gini malu saya. Sebelahnya murid, muridnya pula jadi pemateri, harusnya menjadi peserta pendengar, ya. Tapi apalah daya, Ustadz Ansori telah menjemput dan mengamanahkan. Kalau kurang-kurang mohon maaf lah Ustadz, Baik teman-teman sekalian, temanya adalah tentang sehat dengan Al-Quran. Jadi memang kalau kita ingin merasakan kebahagiaan dalam hidup, hidup ini nggak mau hampa, ingin bermakna, tidak ada ikhtiar lain kecuali al-hayat fi zilalil Quran. Hidup kita ini harus berada di bawah naungan Al-Quran. Nanti akan kita bahas kenapa. Karena orang yang hidup tanpa naungan Al-Quran, tidak ada Al-Quran sebagai platform hidupnya, itu akan seperti mayat gentayangan. Kalau Anda jadi seorang muslim-muslimah tidak pakai Al-Quran sebagai payung kehidupan, itu Anda akan hidup seperti mayat gentayangan. Badannya ada, nyawanya kosong. Karena itu kalau kita ingin hidup kita berisi dengan kebaikan, dengan keberkahan, dengan bimbingan, dengan arahan dari Allah, tidak ada cara lain. Kita harus al-haya, hidup fi zilalil Qur'anil Karim. Di atas kita itu naungannya, payungnya itu Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran itu ruh. Dia itu ruh. Nanti kita akan bahas bab ini. Nah karena itu Al-Quran menjadi konstitusi. Ibaratnya kalau satu negara tidak punya undang-undang, dia negaranya nggak stabil, goyang pasti.
Konstitusi kita Undang-Undang Dasar Pancasila. Nah, itu kesepakatan kita bernegara. Sementara ketetapan takdir Allah sebagai hamba, konstitusi hidup kita ya Al-Quran itu. Kalau kita hidup nggak pakai arahan apa-apa yang ada di juklak, di juknis yang ada dalam Quran, maka hidup kita sebagai seorang hamba tidak akan stabil. Makanya di dalam bahasa beberapa punggawa, ya, nasyid-nasyid para asatid kita, Al-Quran itu namanya dustur, ya. Dustur itu kan konstitusi kehidupan, aturan tata berlakunya hidup, ya itulah Al-Quran bagi seorang manusia. Makanya dulu waktu di pondok itu ingat betul nasyidnya Ustaz Muqtafid, Allahu ghayatuna Ar-Rasul qudwatuna. Betul ya? Al-Quran dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma. Allah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran jalan hidup kami. Itulah dustur. Kalau bahasa orang politik ya namanya konstitusi. Konstitusi itu aturan yang mengikat. Kalau mau selamat ikut itu. Kalau kamu jauh dari tatanan konstitusi, kamu gak akan selamat. Bahasa saya tadi, kalau hidup tidak di bawah naungan Al-Quran, maka tidak akan stabil. Udah begitu. Karena kita diciptakan memang itu manual booknya. Manual booknya kita kalau pengen beroperasi di dunia dengan baik, nggak error, ikut apa kata manual book. Sama kayak bapak ibu beli laptop sekarang, laptop gaming, handphone. Kalau nggak tahu manual book, jangankan cari tombol screenshot, power aja nggak tahu. Power aja nggak tahu, nggak kayak dulu tinggal pencet aja. Apalagi beli handphone yang mereknya iPhone udah 12, 13, 14, udah disiapin itu 17, 18, 19. Bentuknya sama-sama aja, kita suruh nunggu aja. Menghidupkannya udah beda, mematikannya caranya beda. Dari mana kita bisa tahu supaya nggak error, supaya nggak sesat? Ya ikut manual book. Nah, manusia itu kan harus menghadapi kehidupan dengan tantangan zaman yang terus berubah. Tapi Al-Quran sudah kasih kunci-kuncinya. Kalau kamu tidak mau error di zaman ini cara switch on-nya. Kalau kamu mau buka galeri, begini cara bukanya kata Al-Quran. Kalau kamu pengen selamat, jangan tekan tombol ini. Itu semua konstitusi sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran buat manusia. Kalau manusia mau pakai yang Allah kasih, selamat dia. Tapi kalau dia tidak mau pakai, makanya nggak sehat hidupnya. Nah, sesuai dengan judul hari ini. Ya, makanya apa yang dirumuskan oleh panitia tentang sehat dengan Al-Quran, sehat itu kan ada dua dalam bahasa Arab. Ada yang namanya as-sihah. Sehat itu secara fisik. Tapi banyak yang menggunakan kata, bahkan Nabi dalam hadis Abu Daud menggunakan sehat itu kata afiyah. Kalau di Indonesia ditambal dua, sehat wal afiyah. Nah, apa yang dimaksud afiyah? Afiyah ini bukan hanya baik, sehat, tidak ada apa-apa, tapi perlindungan, keselamatan, keamanan, kesejahteraan, kedamaian di dunia dan di akhirat. Karena itu di dalam hadis ketika Nabi menggunakan kata afiat, Nabi berdoa apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Digunakan kata afiat, sehat itu. Ya Allah, berikan aku maaf darimu, berikan aku maafmu, berikan aku afiat di dunia dan akhirat. Afiat ini bukan cuma badan sehatnya, tapi sehat afiat dalam hadis
riwayat Abu Daud ini maksudnya adalah perlindungan, keselamatan, kesejahteraan, keberkatan, khairon katsira, kebaikan yang banyak, itulah disebut dengan al-afiyah. Nah, karena itu saya akan menyampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang sehat dengan Al-Quran menjadi 3 poin garis besar. Ya. Yang pertama, Al-Quran itu memang punya salah satu keajaiban mukjizat, ya, yang disebut dengan asy-syifa. Sehat secara zahir memang, menyembuhkan secara zahir penyakit badan sembuh dengan Al-Quran. Ini memang ada dia. Salah satunya di dalam surah Al-Isra Allah sebutkan begitu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa, ia adalah penyembuh. Walaupun para mufassirin menjelaskan penyembuh ini bukan laisa lil jismi walakin lirruhi, bukan cuma badan tapi perasaan, hati, ruhiyah. Tapi di dalam ayat ini kata-kata syifa, penyembuh, yang namanya Al-Quran akan punya efek kesehatan, memang betul, ini fakta. Bahkan faktanya sudah digali orang kafir. Orang kafir tidak bisa memungkiri bahwa Al-Quran punya efek kesehatan, bahkan dalam penelitian molekul air waktu itu. Ya, jadi tahun 2003 ada penelitian. Ya, dia ini seorang peneliti dari Hado University Tokyo, namanya Masaru Emoto kalau nggak salah. Betul nggak ya? 2003. Dia lahir 1943, wafat 2014. Dia buat penelitian 2003. Itu tentang penelitian perubahan kristalisasi dan molekul air. Itu bukunya ada sekarang. Masaru Emoto tentang penelitian keajaiban molekul air. Nah, rupanya penelitian dia nih, dia kumpulkan sampel air 2000 air, Pak, dari jenis mata air yang berbeda, 2000. Nah, kemudian air ini dia lihat molekulnya, ada kristalisasinya. Dia kumpulkan, rupanya air itu satu jenis air dengan satu air yang lain, molekulnya berbeda kepadatan. Kalau diteropong dengan mikroskop dan lain-lain itu, nanti ada molekul-molekul yang menjadi indah dan padat. Semakin indah, padat, air itu makin sehat dikonsumsi. Dia bukan orang Islam ya, orang Jepang. Dia melakukan riset sampai 2000 sampel air. Rupanya katanya dalam hipotesisnya air itu akan berubah tergantung kondisi sekitarnya. Jadi kalau air itu ada di hutan-hutan ya, yang nggak dapat energi positif, molekulnya itu agak renggang-renggang. Tapi rupanya air kalau dekat dengan kebaikan, air yang mendapatkan doa, didoakan, molekulnya memadat, kata Masaru Emoto dalam penelitiannya. Dan ini nggak sembarangan. Bahkan beliau meneliti air kalau dibacakan doa, molekulnya mengkristal semakin padat lagi, maka fungsi airnya akan semakin bagus lagi. Dan sampai diteliti, air yang dibacakan ayat Quran semakin mengkristal lebih padat, semakin indah. Bahkan air Zam-Zam telah dicoba dan dipengaruhi, kalau dibacakan ayat-ayat Quran, molekulnya makin padat, kristalisasinya makin bagus, makin sehat. Ini kata peneliti kafir tentang air dan relevansinya dengan Quran. Jadi ketika sebelum dibacakan ayat Quran begitu aja, tapi ketika dibaca kristalnya berubah. Tandanya apa? Al-Quran punya fungsi, punya mukjizat
menjadikan air itu mengkristalisasi, bahkan memberikan efek kesehatan yang lebih baik daripada air yang nggak dibacakan. Nah, ini penelitian sains ini nanti kita relate dengan hadis-hadis Nabi. Gimana bisa nyambung? Jadi yang namanya keajaiban Al-Quran memberikan efek sehat bukan hanya dijawab secara dalail dari agama, tidak. Dalil-dalil sains telah membuktikan bahwa Al-Quran itu punya efek kesehatan yang luar biasa, bahkan kepada air. Nah, rupanya hadirin sekalian, ini sudah pernah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi di awal keislaman saat ruqyah itu masih tabu. Ruqyah itu kan awalnya tabu di zaman sebelum keislaman Rasulullah, ya. Ruqyah itu ada namanya ruqyah jahiliyah. Macam mana ruqyahnya? Pakai mantra, ya, pakai mantra, jampi. Makanya arti secara etimologi ruqyah itu kan ar-ruqa, artinya mantra. Dulu pakai jampi, mit komat kamit, gombal gambel, plus gitu ya. Nah, itu ruqyahnya zaman dulu. Sekarang lain lagi, pakai mangkok. Oh ame ame. Mahal pula tuh. Tukang jampe 360 juta. Kenapa tak panggil Ustadz Riza? 100 juta aku pindahin awan tuh. 100 juta pindahin awan. Semua juga itu bisa. Iya, nggak usah sampai bayar-bayar dukun 360 juta. Mindahkan awan semua bisa. Nabi ajarkan doanya kan. Kalau awan turun hujan, Nabi suruh doa apa? Allahumma sayyiban nafian. Kalau hujannya terlalu deras, disuruh geser, doanya apa? Allahumma hawalaina wa ma'alaina. Geser kau. Kalau orangnya hanif, doanya mustajab, dia orang yang soleh, maka bisa pindah itu awan. Sayang aku nggak pasang tarif waktu itu. Kalah aku sama penguasa remote di langit itu. Lumayan kan kalau sekali doakan 100 juta buat makan santri-santri kan. Cuman negeri ini mudah dibohongi. Ya, suruh bayar satu hari berapa puluh juta, diakumulasi selama acara 36 juta. Pawang hujan kehujanan. Pas kehujanan dia bilang, memang sengaja di request hujannya biar adem. Bohong punya pasal, dukun, naudzubillah min dzalik. Itu di zaman dulu ada yang namanya ruqyah jahiliyah. Makanya ruqyah secara umum tuh dilarang, Pak. Secara umum dilarang, nggak boleh ruqyah illa bil Qur'anil Karim wad du'a al ma'thur min kalami Rasulillah. Nah, termasuk banyak ulama, Syekh Wahid Hasim Bali yang sekarang masih hidup, pakar tentang ilmu ghaib dan ruqyah. Boleh Al-Quran, ruqyah itu tidak boleh kecuali dengan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah. Ma'thurat, doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis itu diperbolehkan. Makanya sampai sekarang ruqyah itu terbagi dua, ruqyah jahiliyah dan ruqyah syar'iyah. Ya, hati-hati ya, sekarang di media sosial udah nyampur nih. Udah nyampur. Ya, saya rekom kalau ruqyah yang betul-betul pakar masih muda itu Muhammad Faizar namanya. Beliau dulu di Al-Azhar, langsung muridnya Syekh Wahid Hasim Bali. Ya, di channelnya juga udah banyak tuh subscribernya, 1 juta lebih kalau nggak salah. Muhammad Faizar official, lulusan Gontor juga. Itu memang dia meluruskan. Nah sekarang di media sosial ada orang-orang yang bisa narik, nanti menemukan keris di dekat pohon. Itu konten-konten Facebooknya rame. Bahkan yang mendatangi dukun, padahal sama-sama dukun. Ada yang videonya settingan, banyak, viewersnya banyak, luar biasa. Dan orang Indonesia paling gampang dengan yang mistis-mistis, laris. Perkara yang mistis, khurafat paling laris di bumi Indonesia. Padahal gak ada hubungannya, percaya. Lagi ngomong cicak bunyi, tok 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 tok, katanya takdir. Apa hubungannya ngomong dengan cicak?
Tapi orang kita paling gampang begitu-begitu. Bulu mata jatuh, ada yang rindu. Ini ya, wali murid as-sakinah, guru-guru kalau masih ada percaya begini, ini harus diorientasi lagi akidah dan tauhidnya sama Ustaz Muktafin nanti. Nggak boleh ada yang rindu bulunya jatuh. Nggak boleh, ngapain kayak gitu, khurafat. Ada kupu-kupu masuk, mau ada tamu katanya. Ayo, ini ngaji Quran jauh-jauh kalau masih kayak gini kita keterbelakangan mental namanya. Ya, nggak boleh begitu-gitu meyakini. Makanya coba didalami hadis tentang tatoyur itu. Tatoyur itu kan menganggap sial pada benda namanya. Itu dilarang dalam hadis itu. Nggak boleh namanya tatoyur. Ada burung gagak, ada burung gagak, jangan di sini. Ada yang mati katanya. Terus kalau wanita hamil supaya nggak kenapa-napa, ngocein gunting. Betul nggak? Dan hal ini subur di bumi Indonesia. Paling gampang orang Indonesia dipengaruhi dengan yang klinik dan mistis. Makanya penguasa remote langit dibayar mahal, laris. Malu kita, malu. Ya makanya di media sosial itu pengikutnya banyak, ruqyah jahiliyah tuh banyak. Dia pakai gitu. Padahal bohong-bohong aja gitu ya. Nah, ketika Islam didakwahkan Nabi, karena mereka resisten, ruqyah ini boleh atau tidak? Nah, pada satu hari ada sebuah hadis sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Waktu itu mas'ul, ya, para sahabat tuh lagi safar dari luar, ya, kontingen dakwah ditugaskan Rasulullah keluar kota untuk dakwah. Mas'ulnya, kepala rombongannya namanya Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi ada di Madinah, Nabi masih ada. Ini awal-awal keislaman. Ya, fase Madinah awal-awal. Nah, kemudian di dalam perjalanan pulang, rombongan ini kurang lebih 30 orang berhenti di sebuah kampung. Biasa kan perjalanan di gurun pasir itu capek. Kalau capek, fanazalna, ya. Maka kami turun dari kendaraan, berhenti dari perjalanan untuk sejenak istirahat. Nah, ketika mereka istirahat, tiba-tiba di kampung itu, jadi pasti berhentinya lihat kampung, tempat ada orang bermukim, ya, supaya aman dari binatang-binatang dan sebagainya. Dan rupanya ketika mereka sedang istirahat, tiba-tiba ada mar'ah wal jariyah, seorang budak perempuan di kampung itu. Dia minta tolong, panik, inna sayyidana Sakim, sayyidana sakim, tolong kepala suku kami sakit, kepala suku kami sakit. Dalam hadis Bukhari itu nggak disebut sakitnya apa, tapi kalau kita lihat syarah, ada yang mengatakan gigitan kalajengking, gigitan ular, penyakit zahir. Penyakit zahir. Nah, kemudian wanita ini lari-lari di depan rombongan Said Al-Khudri. Man minkum raqin? Pertanyaannya, siapa kalian yang bisa jampe? Raqin itu ism fa'il dari ruqyah, raqin. Siapa di antara kalian yang bisa meruqyah? Makanya kata-kata ruqyah itu masih polos, belum bisa dihukumi. Nanti kita lihat teknisnya gimana, yang dibaca apa. Kalau kita sudah lihat teknisnya, baru bisa kita kategorikan ini ruqyah jahiliyah atau ruqyah syariah. Ada dua, tergantung apa yang dia baca, tergantung kemana dia bertawakal si pembaca ini. Nah, tiba-tiba sahabat kan bingung, takut yang namanya ruqyah masih diharamkan. Man minkum raqin, ya. Maka faqama ahadun min nafarina. Salah seorang dari rombongan berdiri, bukan Said Al-Khudri. Said Al-Khudri kepala rombongan. Tapi mereka semua tertegun. Ini pandai-pandai dia nih. Sementara Al-Qur'an kan belum sempurna proses turunnya, masih on proses. Tiba-tiba dia berdiri, ana musta'id. Saya siap, saya siap. Semua rombongan kaget, ini nekat orang mau ruqyah, memang boleh. Akhirnya dia berdiri, diajak sama budak wanita itu ke rumah raja dan dia meruqyahnya. Dalam hadis Bukhari, bahkan setelah diruqyah beberapa saat, fabara'a minhu,
al-marda, penyakitnya hilang dengan izin Allah, dengan ruqyah itu. Nah ketika dia balik, Said Al-Khudri dan rombongan bilang, mandai-mandai kau nih, engkau baca apa engkau? Nanti kalau Rasulullah tahu marah kau, baca-baca mantra begitu. Kata dia, ma raqaitu illa bi ummil Quran, kata dia. Saya enggak baca kecuali Al-Fatihah. Saya baca Al-Fatihah. Ma raqaitu, itu aja dia baca, enggak yang lain. Belum Al-Falaq. Kalau Al-Falaq Anas kan memang tentang sihir. Dia cuma baca Al-Fatihah, itulah modal dia. Ma raqaitu illa bi ummil Quran. Saya cuma baca Al-Fatihah, kata dia. Akhirnya berdebat kata Said Al-Khudri, udah, la natakallam hatta na'tiya ila Rasulillah. Jangan kita ngomong sampai ketemu Nabi, kita minta fatwa sama beliau. Gimana nih? Rupanya rajanya sembuh, kepala sukunya sembuh, senang. Kalau enggak kan, kalau digigit binatang berbisa cepat mati kalau enggak segera dikeluarkan. Rupanya dengan dibacakan bisanya keluar, dan dia senang. Dikasih satu orang 1 ekor kambing, 30 kambing, dikasih setiap orang 1 gelas susu. Mereka kira ini subhat, tapi susunya disikat juga. Itulah kadang-kadang kita ya, subhat tapi bolehlah, sayang. Kan sudah dibilang Said Al-Khudri, la natakallam hatta na'tiya ila Rasulillah. Kita nggak boleh komentar sampai ketemu Nabi di Madinah nanti, sampai kita. Tapi apa? Dikasih kambing, boleh nggak, diangkut juga sampai ke Madinah. Maka akhirnya sampai ke Madinah, Said Al-Khudri sebagai mas'ul kafilah menyampaikan, ya Rasulullah, tadi ada kejadian begini. Si fulan akhirnya berdiri dan dia berinisiatif, sampai akhirnya kami memperdebatkan, dan lihat inilah yang kami bawa, 30 ekor kambing. Maka ketika ditanya kepada Nabi, gimana fatwa dari beliau? Ya, sini fulan, ya. Ma qara'ta, maka ditanya, dijawab lagi, ma raqaitu illa bi ummil Quran. Apa yang kamu baca? Aku tidak baca kecuali Al-Fatihah. Maka kata Nabi apa? Wa ma adraka annaha ruqyatun. Siapa yang ngajarin kamu kalau Al-Fatihah itu boleh untuk menjampi? Fadribuli bisahmin. Kalau kalian tidak mau, kambingnya kasih saya 1 ya. Kata Nabi begitu. Nabi nggak jawab boleh tak boleh, tapi Nabi jawab dengan fi'liyah. Sikap beliau bahwasanya apa? Berarti Nabi berikan legitimasi yang namanya membacakan Al-Fatihah buat orang yang sakit hukumnya boleh. Dan hasil hadiahnya, ya, hadiahnya, ujrohnya berarti halal untuk dikonsumsi. Nabi bilang kalau kalian nggak mau kambingnya, sini kasih saya 1 bagian. Yang dapat bagian nggak sayang juga kalau Nabi bilang boleh kan? Ya, gitu. Tapi ala kulli hal akhirnya para fuqaha mengambil istimbat hukum dalam hadis ini bahwasanya apa? Ruqyah syar'iyyah jaizah bil Quran wad du'a al ma'thurah min kalami Rasulillah. Ruqyah yang menggunakan Al-Quran dan doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi boleh. Bahkan fuqaha ngambil istimbat hukum fikih lagi, al-ujra min qiraatil Quran halalun, upah dari bacakan Al-Quran halal dikonsumsi. Buktinya cuma baca Fatihah dapat kambing, Nabi mau mengkonsumsi. Jadi buat guru Quran jangan ragu. Jangan ragu. Saya dulu pernah dapat WA dari binaan yang ngabdi di Nabire. Dari pesantren ngabdi di Nabire, setiap hari berdakwah, dikasih amplop katanya. Bingung dia, bang, ini boleh nggak dimakan? Saya bilang boleh, yang penting kau pakai tarif tak? Enggak, tapi kami mengajar Quran. Di dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, bahkan sebaik-baik kita mendapatkan ujrah dari pengajaran Al-Quran yang paling barokah. Salah satu yang dipakai para fuqaha dalil ini, cuma baca Fatihah dapat kambing 30. Bisa bikin panitia kurban itu. Cuma baca Al-Fatihah. Makanya diambil ini hadis, banyak sekali faedah hukumnya. Boleh ruqyah, boleh ngambil ujroh, malah ujrohnya berkah. Bukti berkahnya apa? Nabi mau makan itu. Nabi mau. Ya.
Nah inilah teman-teman sekalian, walaupun ada beberapa ahli hadis yang menafsirkan dia ini bukan digigit kalajengking tapi disihir. Oke, mau sakit yang bersifat goib atau yang bersifat zahir, rupanya Al-Quran memang punya fungsi memberikan kesehatan. Ini relate dengan penelitian Masaru Emoto tadi. Kalau dia melihat efek bacaan Quran kepada air, rupanya Al-Quran itu memang punya efek menyehatkan lil jismi untuk jasad kita. Itu yang pertama. Ya, jadi Al-Quran memang di kala-kala tertentu dalam keadaan yang genting dia bisa menjadi penyembuh. Makanya kalau ada orang kesurupan, apalagi ini ada guru-guru pengajar, ya Bapak Ibu wali murid As-Sakinah yang sudah ikut banyak pendidikan-pendidikan Islam, nggak usah bingung cari orang pinter, bacain aja Fatihah. Ya, nggak usah dikit-dikit ini kesurupan Ustadz, nggak usah, baca sendiri Al-Fatihah. Tapi kok nggak ngefek Ustadz? Ya ini dia masalahnya, kurang yakin. Makanya semakin bertauhid seorang pembaca Al-Quran sedang dia membacakan ruqyah, itulah efeknya semakin kuat. Saya dulu di Jakarta pernah gabung dengan Asosiasi Ruqyah Se-Jakarta. Sampai Tanjung Pinang sempet asik meruqyah, nggak ngajar-ngajar kajian. Sekali ruqyah 4 jam, habis itu semput kan. Makanya saya pensiun dini lah dari ruqyah-ruqyah itu. Nah cukuplah, nggak lagi. Kenapa? Kadang-kadang lucunya apa? Di ruqyah dia kenapa? Masuk jin. Sudah di ruqyah, besoknya tetap nggak sholat. Sama aja bohong. Hari ini aku baca, anak jin keluar, besok bapak jin masuk. Iya percuma. Ruqyah sejati itu kan dengan zikir kita, dengan amalan. Kalau kita hari-hari sholat 5 waktu, baca al-ma'thurat, zikir pagi petang, tilawah Al-Quran, engkong jin gak bakal masuk. Tapi kalau sholat pun tidak, atuknya jin pun doyan ada di badan kita. Makanya Ustadz Muhammad Faizar itu kalau beliau mau praktek ruqyah, beliau konseling sebenarnya. Nanti dikasih tauji tentang tauhid. Sebenarnya masuknya ke situ. Makanya sebaik-baik ruqyah adalah self healing namanya, menyembuhkan dengan diri sendiri, baca sendiri. Dibaca sendiri justru lebih berefek daripada dibacakan orang lain. Ya, nah ini poin yang pertama. Memang Al-Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Ya, dia punya daya menyembuhkan secara zahir. Yang kedua, kalau tadi tentang kesehatan jasmani penting, ini ada yang jauh lebih penting. Apa? Kesehatan ruhani. Sebenarnya Quran itu lebih pas kita prioritaskan ke sini. Karena apa? Kalau Al-Quran dipakai pengobatan untuk ruqyah, untuk kesurupan, itu dalam kasuistis. Jangan dikit-dikit ruqyah. Saya pernah dulu pertama-tama kali saya merintis LBQ itu, masuk angin pun ruqyah. Saya bilang, Pak, kalau masuk angin itu dikerok sama bini, Pak, saya bilang. Dikop gitu, dikit-dikit ruqyah coba. Makanya salah satu kritisisasi dari para ulama, kalau bisa ruqyah nggak usah dilakukan. Kenapa? Takut menggerus ketawakalan seseorang. Makanya teman-teman, konsep ruqyah itu kalau kepepet, bukan dikit-dikit ruqyah. Karena ada hadis orang yang tidak pernah ruqyah itu bagus, ada fadilahnya. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Orang yang tidak pernah minta diruqyah ataupun meruqyah. Raqi wal mustarqi dalam hadisnya itu. Kalau bisa nggak usah, kalau nggak kepepet banget nggak usah. Baca aja zikir pagi petang al-ma'thurat sendiri, insya Allah itu menjadi self healing, penyembuhan buat kita. Nah itu jasmani, tapi Al-Quran punya yang lebih penting. Apa? Ruhani. Untuk sehat wal afiyah, kesehatan dan keafiatan buat rohani kita. Kenapa? Santapan bagi rohani itu lebih sulit diikhtiarkan daripada santapan jasmani.
Dan santapan jasmani, kalau kita badannya kurang cairan, Anda secara naluriah udah tahu pergi kemana. Kalau kurang cairan, belinya es kelapa. Kalau kurang semangat, belinya kue bolu. Kalau kurang protein, belinya ayam fried chicken dada yang besar. Secara naluriah, kalau jism kita, badan kita kurang asupan, manusia sudah punya fitrah bertahan, survive dengan sendirinya, nggak mesti diajari. Dan biasanya kita panik, aduh kayaknya kurang gula nih, udah lama nggak ngopi katanya. Udah pusing gara-gara puasa kan, biasa sehari ngopi 3 kali, sekarang ngopinya cuma pas sahur. Aduh kayaknya gimana, pandai dia nyari sendiri. Aduh kayaknya badan lemes nih, kenapa? Kurang protein tadi, makan ayamnya yang sayap kurang, kayaknya butuh dada ayam. Masya Allah. Kalau untuk yang begitu kita cepat. Tapi pernah nggak kita sepanik itu ketika ruhani kita kelaparan? Ruhani itu, hati kita itu butuh asupan, dan asupannya bukan fried chicken, bukan kopi susu, bukan es cendol, bukan spaghetti. Kok jadi menu-menu makanan nih kalau puasa nih, terbayang-bayang kawan ini. Iya. Kalau bulan puasa entah kenapa-napa, kalau nengok karet gelang tuh kayak spaghetti. Betul tak? Itulah kadang-kadang mata kita jadi nanar kalau bulan puasa ya. Semua itu kayak makanan gitu ya. Tapi yang sangat butuh perhatian ruhani kita, hati kita. Makanya santapannya ruhani bukan makanan-makanan, bukan minuman-minuman, tetapi apa? Ayat-ayat Quran. Oh saya kalau santapan ruhani ceramah, ceramahlah intisari Quran. Ceramah itu kan Al-Quran yang diejawantahkan menjadi sebuah narasi. Tapi kenapa ketika ruhani kering kita nggak panik Pak? Tapi kalau badan kita lapar kita panik. Tapi kalau ruh kita kurang kita nggak panik. Padahal antum semua termasuk saya, kalau ruhnya kering, ini akan berefek implikasinya pada kegiatan ibadah. Hati kita kalau kering, nggak pernah dengar Quran, nggak pernah dengar penjelasan tadabbur Al-Quran, tidak pernah mentadaburi sabda-sabda Rasulullah. Kalau sudah kering, itu sholat itu berat rasanya. Tilawah, kalau pengen target 1 juz, 1 lembar saja, tekak tuh kayak koyak-koyak rasanya. Pantat cepat panas, kuping woeng woeng woeng. Kenapa? Sebabnya kering. Coba bedakan buat yang teman-teman bapak-bapak yang laki-laki ikhwan. Kita kalau misalnya sebulan nggak dengar ceramah, mau ke masjid kok males. Kenapa? Lemes ini, butuh motivasi. Tapi kalau habis dengar kajian, kenapa punya semangat beda? Habis kajian pengen ngaji, pengen sedekah, pengen tilawah, pengen menghafal, pengen ini itu. Kenapa? Karena sudah diisi, dicas ruhnya dengan santapan itu. Makanya hati kita ini butuh santapan secara berkala mesti. Kalau tidak, kalau dia kering, jadilah kita manusia yang berjasad tapi tidak berruh. Kenapa? Itulah obatnya. Kalau jasmani kita sehat dengan makanan, ruhani sehat dengan Al-Quranul Karim. Makanya di dalam sebuah surat ya, kalau saya tidak salah dia termasuk surat Asy-Syura kalau nggak salah. Allah menggunakan Al-Quran dengan kata-kata selain Quran biasanya apa? Alkitab kan? Tapi rupanya ada penggunaan sinonim lain dari Al-Quran. Allah menggunakan kata ruh. Al-Quran itu ruh ya. Makanya di dalam Al-Quran apa Allah katakan? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Lihat. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wa kadzalika auhayna, demikianlah Muhammad kami wahyukan kepada kamu ruh dari sisi kami. Ruh.
Ma huwa ruh? Apa yang dimaksud ruh dalam ayat ini? Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan. Kami wahyukan kepada kamu Quran sebagai perintah kami yang menjadi penerang. Kamu tadinya nggak tahu ini, nggak tahu itu. Kamu nggak ada cahaya dalam hatimu. Tapi apa? Dikasih Al-Quran sebagai ruh. Makanya kalau ada orang Islam jarang baca Quran, tidak punya hafalan Al-Quran, dia seperti kalmayit, badannya ada, nyawanya entah kemana kalau nggak pernah dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Badan kalau nggak ada ruh nih kayak apa? Kayak orang koma kan? Jadi Anda punya hati itu butuh ruh. Ruhnya itu apa? Al-Quran. Hati Anda sakit kalau tidak diberikan asupan ruhani, yaitu Al-Quran. Makanya Allah sebut begitu. Allah sebut dengan kata-kata ruhan min indina. Kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Apa itu? Al-Quranul Karim. Dan kemudian memang Al-Quran itu sehat, kesehatan jasmani rohani. Makanya dalam surat Yunus Allah sebut juga gitu. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, wa shifa, dan penyembuh dari penyakit apa yang ada di dalam hati kalian. Jadi kesehatan hati itu ada di Quran. Ini jauh lebih penting Bapak Ibu daripada kesehatan jasmani yang hari ini cepat kita tanggulangi. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda sakit badan, mati, selesai masalahnya. Ada orang soleh ketabrak mobil, badannya rusak, tapi ketika dia soleh aman di akhirat. Tapi kalau hari ini hati kita sakit, menghadap Allah, tidak banyak amalan, tidak rajin bertilawah Quran, kita mau selamat gimana di akhirat? Hati kita sakit. Sementara di akhirat hati yang selamat yang cuma mendapatkan keselamatan. Makanya ayatnya begitu kan? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ada hari di mana tidak bermanfaat harta dan keturunan mereka, yang hari-hari ini bikin kita lupa. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Kalau hati sakit jumpa Allah, tidak selamat kita di akhirat. Kalau Anda sakit badan tapi hati Anda sehat, kesolihan tercipta, aman. Sakit di dunia derita, di sana bahagia, di sana nggak ada sakit lagi. Tapi kenapa kita ini lebih banyak konsentrasi pada sifatnya kesehatan jasmani? Kita kurang peduli. Seminggu nggak dengar pengajian, santai-santai aja. Tilawah udah mulai lupa, zikir udah jarang, istighfar sudah tidak jadi agenda. Hatinya udah sakit. Jangan tenang, Anda harus panik. Lebih panik daripada sakit secara jasmani. Ingat hati itu, ini qalbun salim yang diterima Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat, yang datang kepada Allah dengan hatinya yang selamat, yang sehat. Makanya kalau kita menganalogikan sehat ini dengan afiat, hati yang selamat itulah hati yang al-afiyah wasihah. Tidak akan mungkin didapat kecuali dengan Al-Quran. Ya, jelas. Di situ disebutkan oleh Allah dengan jelas, wasyifaul lima fis sudur. Al-Quran itu penyembuh apa yang ada di dalam hati. Ya. Nah karena itu sering-seringlah menterapi hati kita dengan Al-Quran. Senanglah ya. Dan memang orang yang hatinya bersih itu selalu betah. Ini selalu saya sampaikan, betah baca Quran, betah dengar Al-Quran. Tapi kalau hati kita kotor, hati kita sakit, gak akan betah baca Al-Quran. Benar. Makanya kata Sayyidina Utsman bin Affan apa? Lau tahurat qulubuna, kalau sekiranya hati kita itu bersih, ma syabi'na min kalami rabbina,
kita nggak akan pernah kenyang dari mendengarkan kalamullah, nggak kenyang. Misalnya kita dengar Ustadz siapa tadi, Rijalus Shalihin, baca akhir surat Ali Imran ya, kurang, harusnya tambah 3 halaman lagi. Nah kalau Anda merasa begitu, hati Anda sehat. Karena kata Sayyidina Utsman, hati yang sehat dengar Quran gak puas-puas, senang. Rasulullah tuh begitu, Rasulullah tuh ahlul Quran, bahkan afqah Al-Quran, aqra Al-Quran fil alam. Tapi apa? Masih suruh Ibnu Mas'ud, bacainlah Al-Quran. Apa kata Ibnu Mas'ud? Seganlah baca di depan guru kan, aqra alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, masa aku baca di depan kamu sementara turunnya lewat kamu? Jawaban Nabi apa? Saya suka untuk mendengarnya dari orang lain. Nabi aja hobi dengar tasmi Al-Quran. Uhibbu an asma'ah min ghairi, atau kama qala Rasulullah, aku suka kalau aku dengar dari orang lain. Dan Nabi betah dengerin. Tandanya apa? Hatinya sehat, hatinya bersih. Ya, saya pernah ketemu nih, saya sering cerita ini di kajian-kajian saya. Saya kan sudah pindah, dulu tinggal di Ganet. Sekarang saya tinggal di Batu Tujuh. Di Ganet itu, setelah saya tidak menjadi imam tetap, di mana-mana saya jadi imam, keliling-keliling di masjid di perumahan tuh. Kadang di sini, kadang sana, mencelok sana, mencelok sini, gitu ya. Habis itu sebelum Ramadan kemarin, Sya'ban saya sudah pindah. Orang-orang nyariin saya. Jadi kesempatan di Masjid Al-Khair itu dekat rumah Bu Ismiati, akhirnya ngisi tarhib. Disitulah saya pamit. Tiba-tiba ada jamaah setia, dia ini seorang security aja. Kalau beliau pasti tahu, security di Lagoy. Dia bilang apa? Ustaz Rizal, pantas sudah sebulan lebih kami tak dengar lagi Ustaz Rizal jadi imam di masjid kami. Tapi tolonglah tiap bulan walaupun dah pindah, datanglah ke sini. Jadi imam lagi ya. Iya, tapi pesan saya, kalau jadi imam jangan baca yang pendek. Langka nih orang, saya bilang. Tolong kalau jadi imam, apalagi kalau Ustaz jadi khotib Jumat, panjanglah sedikit baca tuh. Kenapa? Tak puas saya. Pak Soleh ingat nggak orangnya siapa? Ah, tahu lah, adalah pokoknya security Pak. Tapi mahal, dia punya harga hati. Kenapa? Dia kalau orang imam baca surat pendek nggak puas, katanya. Saya tuh senang yang panjang-panjang dengar kalamullah. Lihat, padahal yang begini 1001 aku temui di Tanjung Pinang. Dah keliling-keliling aku jadi imam Musa Ansori. Yang paling mantap kata ibu-ibu apa? Ringkas. Semakin ringkas, itulah imam terpaten di Tanjung Pinang. Betul nggak Bu? 1000 kayak begitu, satu yang lain. Makanya nanti kalau ditanya nih imam tarawih misalnya, macam mana tadi saya imam? Mantap Ustaz, cepat. Begitulah ya. Berarti tandanya apa? Menurut riset saya, observasi, yang sakit lebih banyak atau yang sehat hatinya? Tapi ya lihat, dia orang yang secara materi biasa saja, tapi apa? Nggak puas. Jadi pernah satu hari saya agak batuk, saya khotib di masjid Al-Amin. Saya baca pendek lah, alam nashrah laka sadrak. Kecewa kawan ini. Apa baca pendek kali Ustaz? Saya nunggu-nunggu tuh ayat yang juz 30, juz 20 katanya gitu. Ya, surat Ali Imran dia paling suka itu. Saya bilang langka manusia begini. Dan Pak, harga hati Bapak itu mahal, saya bilang. Mudah-mudahan Allah kasih taufik sampai akhir hayat. Kenapa? Suka mencintai Al-Quran. Padahal dia ngaji pun baru-baru tahsin. Tapi kalau hati sakit, Ustadz Ansori jadi imam. Inna a'tainakal kautsar. Panjang kalimat jaisnya tuh. Pasti begitu kalau sakit. Kan di ilmu tajwid al-jaiz bisa 4, kenapa 5? Berhitung. Sudah baca yang pendek pun masih salah. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun. Panjang betul mat ali sukunnya tuh. Kan boleh 2 katanya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ah, mantap. Sakit hati kita tuh. Sakit. Something wrong.
Makanya hari ini berarti harus ada yang diobati dari hati kita. Tapi saya melatih itu, saya melatih. Kenapa? Kalau kami santrinya Ustadz Abdul Aziz dulu itu dicekoki Ustadz, qiyamul lail itu panjang melulu. Jujur aja waktu jadi santri aku pun mengutuk-ngutuk dalam hati. Ustadz Abdul Aziz itu qiyamul lailnya kayak Rasulullah dia. Jadi kalau kita daurah jam 12 dibangunin panitia. Qiyamul lail sampai sebelum subuh, bayangin. Jam 12 tidur pun sekejap aja. Rasulullah kan qiyamul lail Ramadannya jam 12. Ya. Fi jaufil lail. Kalau kita kan habis Isya langsung. Ini kan versi Umar yang kita lakukan. Versi Nabi itu jam 12 malam sampai menjelang sahur. Saya baru tahu lah ketika sekarang mengkaji hadis-hadis rupanya yang diamalkan kiai itu dulu memang amalannya Rasulullah. Jadi kalau kami daurah jam 12 dibangunin panitia. Belum pernah saya ketemu panitia itikaf Ramadan Tanjung Pinang bangunin di bawah jam 3 pagi. Sedasar-dasarnya dulu teman-teman Ustadz Ikadi bikin acara jam 3 dibangunin, setengah 3 mabit. Ini jam 12. Kadang-kadang kita dengar 3 juz itu lutut udah bermacam-macam gaya, klang. Tapi apa? Sepulang dari sana kita jadi terbiasa cinta mendengarkan bacaan yang panjang. Ya, cinta mendengar bacaan. Inilah tandanya apa? Berarti selama saya di ma'had, saya sedang di-healing, dibersihkan, ya, disehatkan hati saya yang mungkin selama ini sakit karena penuh dengan noda-noda keduniawian. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir, ya, kalau kita ambil makna Quran itu adalah sehat secara afiat, ya, sebagaimana yang panitia Ustadz Ansori dan teman-teman rumuskan, berarti Quran itu adalah penyelamat. Ya, Bapak Ibu di akhirat maunya selamat atau tidak? Iya, pasti kita semua. Kalau kita ingin Al-Quran menjadi afian lana, penyelamat bagi kami apa? Jangan berjarak dengan Al-Quran. Inilah penyelamat dunia akhirat. Jangan berjarak dari dia dengan segala aspeknya, tilawatan, membaca, hifdzon, hafal, fahman, kaji, tatbikon, amalkan. Itulah 4 unsur yang tidak boleh sirna dari keseharian kita. Kalau pengen selamat, afiat, mendapatkan kesehatan, keselamatan, jangan jauh dari Al-Quran. Mungkin kalau ada hari ini nih, sudah hari kesekian, hampir sepertiga, ada yang belum buka Quran sama sekali. Jangan-jangan ada penyakit kronis di hati kita. Pulang dari sini saya minta buka lah, atau sebelum pulang baca dululah sedikit. Takut gak selamat di akhirat. Karena keselamatan itu kalau kita dekat, jangan cuekin Al-Quran. Kalau kita cuekin ini dalam hidup, habis. Engkau pun akan menjadi orang yang terabaikan di akhirat. Makanya di dalam surat Toha itu sudah Allah katakan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Apa kata Allah dalam surat Toha ayat 125 124, wa man a'rada 'an dzikri, maka barang siapa yang berpaling dari Al-Quran. Zikri itu maksudnya dari kitabku, dari firmanku. Ada Al-Quran diabaikan, sudah ada guru yang ngajak ngaji, tafsir, dia tidak mau ikut. Sudah ada kajian tafsir, nggak mau dengar. Disuruh menghafal, tidak mau dipraktekan, berpaling. Wa man a'rada 'an dzikri, berpaling dari kitabku, maka apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, kata Allah. Sempit hidupnya. Kenapa? Berpaling dari Al-Quran, cuek sama Al-Quran, sempit hidupnya.
Sempit itu Bapak Ibu. Anak banyak tapi bandel, duit ada nggak pernah cukup, rumah besar hati tidak tenang, istri susah diajak taat, suami berat untuk sholat. Itu sempit hidupnya. Kenapa? Kalau jauh engkau dari Al-Quran. Itu Allah sudah kasih peringatan. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Itu di dunia. Di akhirat dibuat buta matanya lagi. Di dunia dibikin sempit, di akhirat orang yang tidak mau matanya dipakai lihat ini, baca ini, hafal ini, kaji ini, di akhirat buta matanya. Itu kata Allah dalam surat Toha tadi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti kami akan halau kumpulkan mereka di hari kiamat dalam keadaan a'ma. Apa a'ma? Buta. Kemudian dia bilang, orang ini jawab. Jawabannya ada dalam ayat selanjutnya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa kami buta? Dulu di dunia kami bisa lihat. Wa qad kuntu basira. Kami bisa lihat. Kenapa sekarang kami buta? Rupanya waktu di dunia dia tidak buta secara zahir, tapi hatinya buta dari melihat Al-Quran. Hatinya ditutup atau dia menutup dirinya. Dijawab oleh Allah dalam ayat 126 surat Toha tadi. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Kata Allah, wa kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah ketika kami datangkan ayat-ayat kami. Tuh lihat, ketika kami hadirkan Quran, fanasitaha, kau lupakan dia, kau abaikan dia. Kita cuekin Quran, kata Allah apa? Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini engkau dilupakan. Dia tidak dapat keselamatan afiah dari Allah. Kenapa? Karena dia telah mengabaikan firman-Nya. Bapak Ibu, kalau mau selamat dunia akhirat, tidak ada cara lain. Jangan jauh, ya, jangan jauh dari Al-Quran. Saya sudah banyak ketemu orang level belajar Quran. Misalnya ada di antara Anda hari ini belum bisa baca, tolong pulang dari kajian sanlat ini cari guru. Kalau perlu kuras semua tabunganmu, private, bawa dia ke rumah. Bisa nggak Ramadan ini saya bisa merangkai hijaiyah tuh? Keluarin duit yang banyak. Untuk apa lagi hidup kalau tidak bisa baca Quran? Gak usah orang tahu. Tanya Ustaz Ansori, ada nggak guru yang bisa ngajarin saya private? Selama 1 bulan ini saya kasih 1 juta, 2 juta, 3 juta. Yang penting saya bisa baca. Saya pernah ketemu orang kayak begini Bapak Ibu. Dia ini jenderal. Waktu saya masih kuliah, setelah saya dari Ma'atafi saya kuliah, tiba-tiba ada kawan merekomkan jenderal. Jenderal ini nggak tahu kenapa ngotot banget pengen belajar Iqra, ngotot banget di Depok. Jadi belajarnya bukan setiap hari 2 kali, bayangin. Habis subuh saya datang, habis itu saya pergi kuliah, pulang ke rumah makan sore, datang lagi ngaji. Pokoknya Ustadz bisa nggak bikin program sebulan saya bisa Quran? Cemana caranya? Wah, aku kerasin aja. Kapan lagi awak tunjuk jenderal kan? Wah, betul, ini salah. Begini, wah, kapan lagi? Kalau di sini dilepuk aku kan? Jenderal. Saya geber. Bukan begitu Pak. Oh, saya marah. Jadi setiap saya datang, halaman yang saya akan talaki, Bapak harus latihan dulu. Siap Ustadz. Jenderal bilang siap Ustadz. Siap. Biasanya kita ketemu siap aja. Tapi dia gigih sekali. Sehari 2 kali dari Cijantung ke Depok saya pergi. Cijantung Depok. Alhamdulillah nggak sampai sebulan udah bisa mulai rangkai deh. Rangkai cepat karena memang sudah semangat betul. Akhirnya memang waktu itu dia masa sekolah lah ya, naikkan pangkat. Jadi tadinya tugasnya di Malang tapi di Jakarta selama 2 bulan kalau nggak salah. Sisa ketemu saya itu sebulan lebih. Itulah dipakai untuk cari guru. Pengen pulang ketemu istri sudah bisa ngaji. Nggak tahu kenapa. Akhirnya selesai 1 bulan dia balik. Saya dikasih hadiah, dibelikan baju, celana, dibikinkan. Pas saya sudah Tanjung Pinang, tahun berikutnya saya telepon.
Nomornya masih ada. Assalamualaikum, yang jawab istrinya. Waalaikumsalam, Ustadz begini-gini. Bu, Bapak apa kabar? Mana beliau? Jarang ada kabar. Ustadz, Bapak udah meninggal katanya. Udah meninggal Ustadz. Ustadz, alhamdulillah di hari-hari beliau meninggal tuh ngaji terus di masjid. Jadi dia bangun masjid dekat rumah, dia pengen bisa ngaji di sisa umurnya. Saya bilang, Pak, ya Allah Pak, kenapa engkau dulu ngotot sekali pengen bisa? Rupanya kayaknya malaikat itu sudah kasih sinyal sama dia. Coba bayangin kalau dia nggak belajar hari itu, dia akan jauh dari Al-Quran dan tidak dapat penyelamat di akhirat. Makanya kalau ada di antara Anda hari ini belum bisa baca, jangan tenang. Anda nggak bisa jawab di akhirat. Nggak bisa kok ngelak, betul. Nggak bisa ngelak, kecuali di kota Tanjung Pinang ini nggak ada hafiz Quran. Baru nanti di akhirat, kenapa kau tak belajar? Nggak ada guru. Nah, mau bilang nggak ada guru, tengok suruh guru-guru semua, guru Al-Quran. Makanya kalau ada di antara Anda belum bisa baca Quran, nggak selamat di pertanyaan akhirat. Ustaz jangan bikin takut, sengaja memang. Iya Pak, kalau seorang muslim, anaknya sekolah di As-Sakinah, dia nggak bisa ngaji. Mau jawab apa di depan Allah nanti? Usaha private itu dia diam-diam, tahu-tahu pulang rumah ke Malang bisa ngaji, nggak perlu orang lihat, nggak perlu. Nah, kalau ada Anda belum lancar, tolong Ramadan ini targetnya melancarkan. Nah, kalau yang sudah lancar, targetnya berapa kali khatam? Kalau murid-murid saya di lembaga saya minimal 2 kali. Nah, ini saya kasih ide buat Ustadz Ansori, wali murid ditugasin Ustadz minimal 1 atau 2 kali khatam. Aduh, Ustadz ini bikin kacau aja. Lalu saya bikin kacau untuk masuk surga kan nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Saya kan memang provokator kebaikan. Kalau sudah sering khatam, kasih tugas lagi Ustadz. Saya di Tasin saya kasih tugas setiap Ramadan. Ibu-ibu saya, kajian saya di Al-Azhar di Janatul Ma'wa, Ramadan ini disuruh hafalin Al-Mulk. Nanti bulan Syawal setor. Kalau di lembaga saya hafalin surat Qaf. Pokoknya ada aja PR. Kenapa? Supaya setiap Ramadan ke Ramadan ada progres. Jangan Ramadan waktu akil balik dulu sampai sekarang suratnya 3 kul, 4 kul. Qul huwallah, qul a'udzu, qul ya. Tambah 3 lagi, inna a'toina wal asri. Itu aja dari dulu. Terus kapan nambahnya? Nambah dong, walaupun sedikit. Ramadan ini Al-Mulk dapat 15, enggak apa-apa. Tahun depan Ar-Rahman, tahun depan Al-Waqiah. Cuman kalau nggak ada yang nodong-nodong Ustaz, nggak jadi-jadi. Ya, termasuk ya kalau Ustaz Ansori koordinator Al-Quran, setiap guru-guru yang belum khatam 30 juz, kasih tugas setiap Ramadan dia punya target surat apa yang kita tugaskan. Maksud saya apa? Supaya setiap Ramadan ada kenaikan, ada satu tambahan yang baru, ya. Jangan stuck begini. Quran itu harus naik kurvanya. Kalau tadi saya bilang nggak bisa baca, tahun ini harus bisa baca. Nggak lancar, tahun ini harus lancar. Belum khatam, tahun ini harus khatam. Sudah sering khatam, tahun ini hafal apa? Ya Bapak Ibu, janganlah melotot kali tengok saya bilang itu target-target. Ini demi kebaikan. Kalau saya provokator Al-Quran memang begitu ya. Kalau nggak begitu santri nggak akan selesai 30 juz. Kalau saya slow aja 3 tahun santri nggak selesai. Tapi alhamdulillah rekor kami angkatan kedua RTQ itu 9 bulan telah selesai 30 juz satu orang. Ya namanya Ade Febrianto, dia asal Batam. Kemarin datang dari Tanjung Batu. Alhamdulillah 9 bulan kemarin kita baru khatam, dia sangat cepat ya. Dan ini menjadi rekor pertama kami tercepat lah Ustaz di RTQ itu 9 bulan lah paling cepat, belum ada yang lebih dari itu. Dan mungkin 10 Ustaz, sudah ditasmik 10 alhamdulillah, karena anaknya tekun ya. Nah saya juga pikir kita juga harus ada peningkatan ya. Demikian, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, terlebih terkurang saya mohon diikhlaskan. Mohon tunjuk ajarnya tasinya dari Ustadz Muktafin, Ustadz Ansori dan yang lain-lain. Aku qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas kan? 11.30. Baik, terima kasih yang mengucapkan kepada Ustaz Reza.
langsung saja kita buka sesi pertanyaan. Satu sesi 4 orang penanya. Silakan diangkat tangannya yang ingin bertanya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, Tafadhal. bagaimana hukumnya apabila kita membaca Al-Quran tetapi tidak tahu maknanya dan belum benar tajwidnya? Kemudian yang kedua, bagaimana pula hukumnya apabila kita membaca Al-Quran tidak dalam keadaan berwudu? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung? Oke, langsung ya. Jadi yang pertama, baca Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Membacanya, bukan mengetahui ilmu tajwid ya, bedain ya. Mengetahui ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Tapi Anda baca nun ketemu dengan huruf sa, baru bacanya tajwid begitu, itu wajib setiap kita, fardu ain, semua harus. Tapi saya nggak tahu namanya, itu fardu kifayah. Mengetahui teorinya fardu kifayah, tapi tahu bacanya fardu ain. Makanya jangan terlalu sibuk dengan teori. Manhaj kami itu teori nomor berikutnya. Yang pertama talaki fasohanya dulu, karena menurut skala prioritas hukum juga begitu ya. Terus kalau dia sudah bacanya salah tajwid, dia tidak mau belajar, maka dia termasuk orang yang athimu, dosa ya. Kenapa? Al-Imam Al-Jazari mengatakan dalam Matan Jazariyah, malam yujawwidil qurana athimu, barang siapa yang tidak baca dengan tajwid, athimu, dosa, li'annahu bihi ilahul anzala, karena dia diturunkan dengan tajwid. Wa hakadza bihi ilaina wasala, dan begitulah ya dia sampai diriwayatkan kepada kita. Ini kalau ngaji matan ya, Matan Jazari ya, itu ada materi-materi penting tentang Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu kalau tidak dibaca dengan tajwid dosa ya. Mengetahui hukum tajwid fardu kifayah, makanya baca dengan tajwid harus. Nah kalau di kampung kita sudah ada guru, kita nggak mau belajar, itu terus saja kita stagnan, tidak mau bangkit dari keterpurukan, maka kita bisa menjadi orang yang dosa ya. Yang kedua, membaca Al-Quran tanpa wudhu ini ada dua kubu para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, ini mayoritas madhab Syafi'i ya, dan beliau menggunakan sebuah hadis dari Aisyah ya, tidak boleh membaca Al-Quran termasuk orang yang haid. Kemudian beberapa pendapat ulama yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Tetapi kalau dibuka ayat tersebut dalam surah Al-Waqiah ya, tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang suci, rupanya dominan para ahli tafsir bukan membicarakan tentang memegangnya, karena waktu ayat itu turun mushafnya belum ada, tetapi yang maksudnya tidaklah menyentuhnya kecuali yang suci, malaikat yang menurunkan dari langit ke dunia. Maka kubu yang kedua dibolehkan, apalagi dia seorang hufaz, menghafal Quran, yang tidak bisa kalau nunggu wudhu dulu, nanti hafalannya bisa hilang ya. Nah kubu kedua juga membolehkan secara mutlak, walaupun nggak ada wudhu boleh membaca Quran, apalagi baca, tidak megang mushaf, misalnya murojaah boleh ya. Tapi ya, solusi yang ketiga dari saya lebih layak, lebih adab, karena ini firman Allah yang mulia, usahakanlah selalu dalam keadaan wudhu. Kecuali misalnya lagi baca tapi di kapal feri, batal nih. Kalau kita wudhu repot, tas kita bisa hilang ya. Udah gitu kalau di kapal feri mau wudhu yang rumah. Saya aja kalau lagi di kapal feri, kalau bisa nggak usah pipis, ngeri, entah kemana-mana kawan tuh, wah gitu kan, repot masalahnya ya. Nah kalau dalam hal seperti itu nggak ada masalah, misalnya dalam perjalanan susah mau wudhu, lanjut aja. Tapi kalau dalam keadaan kosong-kosong di masjid begini, di rumah, wudhu lah dulu, termasuk adab kita terhadap kitabullah ya. Kebanyakan ulama membolehkan,
Demikian. Ada lagi, silakan. Fadhal. Baik, berikutnya diutamakan wali murid, insyaallah. Diutamakan wali murid dengan ustaz atau ustazah. Oke. Itu. Enggak apa-apa Ustaz Bakti. Wali murid boleh, pengajar boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak tahu ini pertanyaan kan atau membalikan pengalaman. Di tahun lalu di Ramadan juga, tapi sebelum Ramadannya bisa dikatakan saya juga masih bolong-bolong sholat lagi masih bolong-bolong. Banyak ceramah yang saya dengar, tapi tidak masuk ke hati. Satu kejadian kami gotong royong di suatu masjid dan saya juga jadi pengurus masjidnya. Ada seseorang yang ngomongnya simpel aja Pak. Dia cuma ngomong, dia mengumumkan ke masyarakat untuk hadir karena ada makanan, gotong royong ada makanan, ramai. Sholat, pas time sholatnya azan yang datang sedikit. Dia ngomongnya simpel, time azan yang datang sedikit, time makan yang datang ramai. Saya tergetar hati saya sehingga saya jadi sholat itu jadi makin rajin. Jarak 2 harinya berpuasa, puasa Ramadan di malam nuzul Quran. Saya membaca Quran. Setelah membaca Quran, habis itu saya dengar tausiah dari almarhum Zainuddin MZ tentang nuzul Quran. Saya tertidur dan saya bermimpi, alhamdulillah saya bermimpi Rasulullah. Masya Allah. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Tiga hari berturut-turut. Saya tanyakan itu seperti apa. Habis itu saya memang tidak berbicara sama Rasulullah, tapi saya mendengar Bilal azan. Suaranya tidak bisa di. Tiga hari berturut-turut saya mimpi Rasulullah. Jadi yang saya tanyakan itu benar atau tidak? Ya. Baik, barakallahu fik. Pada Pak siapa? Junaidi, Freddy ya. Itu Bapak adalah orang yang diberikan karunia oleh Allah, ya, diberikan taufik, apalagi sampai bertemu dengan Rasulullah. Itu mimpinya hak, benar. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi dalam mimpi manusia. Tidak bisa. Maka kalau engkau bertemu Rasulullah dengan segala kecirian yang kita tahu dalam hadis-hadis, dalam Al-Quran, maka itulah Rasulullah. Berarti memang ya ibaratnya Rasulullah itu sudah siap-siap menyediakan syafaat buat Bapak di hari kiamat. Makanya untuk itu pertahankan, apalagi sampai 3 hari berturut-turut. Banyak orang yang rindu, para habaib aja banyak yang ngajarin doa supaya doa ente ketemu Nabi gimana begini begitu, memburu. Tiba-tiba ketika Bapak sedang bersama Al-Quran, Allah berikan karunia itu ya. Dan berarti pesannya apa? Tetaplah di posisi seperti itu sampai akhir hayat. Tandanya Rasulullah pun meridhoi dan siap, insya Allah mudah-mudahan Bapak dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Ya. Izinkan kami berikan doa atau amalan-amalan supaya kepada saya itu bisa beristiqomah, tidak malas untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, bagaimana jika kita ini giat-giat karena kesibukan keseharian kita bekerja, membaca Quran itu menjadi malas, sehingga membaca Al-Quran ini bagaimana kita sedang terikat oleh Al-Quran itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau doa
sebenarnya stimulus untuk mudah ringan baca Quran adalah istighfar. Karena biasanya yang menghalangi hati untuk berat tilawah itu dosa-dosa. Makanya supaya ringan memperbanyak tilawah enak itu dimulai dengan baca istighfar. Istighfar apa saja? Yang paling astagfirullah, sayyidul istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Coba kalau misalnya ini kan kita misalnya Bapak mau target khatam banyak baca. Setiap hari itu istighfar dulu 100 kali. Nanti setelah tersucikan hati itu agak enak baca Quran, betah lama. Ya, yang kita butuh itu kadang baca Quran itu mulainya mudah, bertahannya itu susah. Ya, makanya saya dari dulu sering men-challenge diri saya. Kadang-kadang gini, kalau sekali duduk 1 juz mah udah biasa. Bisa nggak sekali duduk 3 juz? Nah, itu kan susah kan? Sekali juz 2 juz. Kadang 2 lembar aja udah pengang kepala kita. Itu karena apa? Mungkin hati kita mesti disucikan dulu. Kalau hati kita suci dengan istighfar, dengan kalimat-kalimat istighfar, itu akan terasa ringan. Yang kedua, Bapak harus alokasikan waktu, jangan dari sisa waktu. Misalnya Bapak berangkat kerja jam berapa? Jam 7. Maka waktu bersama Quran adalah habis subuh. Ya. Dulu saya itu Ustaz Ansori kalau habis subuh di masjid itu pasti di masjid dulu sampai syuruk. Sekarang nggak bisa lagi. Kenapa? Tiap hari kajian. Yang kedua, kalaupun lagi kosong kajian, bukan baca Quran, malah tanya jawab di masjid. Kalau kita duduk di pojok nih, Ustaz, saya pengen tanya-tanya sampai ke politik. Dulu kemarin kalah ya Ustaz. Yang paling gak enak ngomong politik kemarin kalah ya Ustaz. Kayak ya Ustaz, 200 suara. Luka lama dibongkar kembali gitu. Akhirnya ya saya memutuskan itu untuk ya di rumah saja cepat, karena kalau tidak isi kajian orang lebih banyak ngobrol, kita udah banyak kenal Ustaz Riza. Jadi Bapak bisa alokasikan supaya sebenarnya bukan malas aja Pak, karena belum ketemu manajemen waktunya gitu. Bapak kosongnya kapan? Jangan tunggu kalau sempat, tapi sudah di manajemen. Misalnya, ya udah di rumah disepakati dengan istri dan keluarga, habis subuh dan habis maghrib Quran time. Dan ini beda-beda ya. Mungkin kesibukan rumah tangga kita kan manajemennya beda. Pokoknya kalau habis subuh baca Quran walaupun 10 menit. Ritualnya begitu. Anaknya begitu, pembantunya juga begitu, istrinya begitu, kakak yang paling tua, adik yang paling kecil, suasanakan begitu. Jadi Quran itu memang mendapatkan wakaf waktu dari kita, bukan sisa waktu dari kita. Habis maghrib juga begitu. Habis maghrib ya biasanya kan ada yang makan, ada yang di masjid. Mungkin habis asar, habis isya, pokoknya di luang waktu Bapak kapan, minimal 1 waktu lah, sepakati dengan istri dan anak. Pokoknya di waktu ini Quran time gak boleh diganggu. Ini salah satu materi dari Ustazah Wiryaningsi, seorang ibu dengan 10 hafiz, istri dari almarhum Ustadz Mutamimul Ula. Itu beliau memang sudah mengkurikulumkan Al-Quran di rumah. Jadi setiap orang yang ada di rumah, misalnya habis maghrib itu harus ngaji, sampai pembantu yang mau ikut khodimat, yang ikut kerja di rumah, ditanya interviewnya mau nggak ngaji setiap maghrib. Apa yang terjadi? Anaknya 10, setiap yang kecil-kecil ini mau main habis maghrib, dia datang ke mamanya lagi ngaji, tak jadi. Datang ke bapaknya lagi ngaji. Datang ke kakaknya lagi ngaji. Datang ke abangnya lagi ngaji. Ke ruang pembantu aja, lihat pembantu lagi, terpaksa ikut ngaji. Terpola itu akhirnya. Makanya 10 anak beliau hafiz Quran semua. Hafiz Qurannya, ya, kalau yang paling tua Faris Jihadi itu sampai dapat sanad dari Imam Masjid Nabawi. Sekarang beliau kalau nggak salah ketua Asosiasi Mahasiswa Riyadh, kalau nggak salah saya. S2 di King Saud University. Dapat sanad langsung dari Syekh di dalam mobil saya itu. Ya, di depan rumahnya ada masjid. Saya pernah datang ke masjidnya. Saya pernah ngundang beliau jadi pemateri di TPQ pondok saya dulu. Materinya itu bikin pola manajemen waktu di rumah, sepakati buat. Itu anak yang kecil tadinya mau main, batal main dia, ngaji dia. Walaupun malas dia kan. Tapi nggak ada lagi tempat main, ngaji. Akhirnya bacaan apa? Anin nabail alim. Nanti habis saya bilang,
Mama tadi ajak main, ngaji dulu saya, habis maghrib ngaji, terpola sampai besar. Nah, akhirnya bisa. Jadi silakan sepakati. Ya, saya habis maghrib ke masjid, Ustaz ikut pengajian. Ya udah, habis asar belum pulang kerja Ustaz, habis subuh saya langsung masak. Ya udah, habis isya mati aja dah. Susah betul nih. Cari sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan pertanyaan beliau, mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lain. Polakan waktu, ya. Dan setiap khatam doa itulah, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma zakirna warzuqna tilawatahu. Ya Allah, berikan aku rizki untuk bertilawah Al-Qur'an fil laili wan nahar, siang dan malam. Itu doanya. Allahumma rzuqna tilawatal Qur'an lailan wa naharon. Ya Allah, berikan aku rizki untuk bisa membaca Quran siang dan malam. Doa yang banyak. Ada lagi? Ya. Si banyak nih. Ini salatnya diperpanjang jadi jam 12 nanti. Siap sampai jam 12? Saya tak siap. Tekak kering tekak nih. Ya Ustaz Reda ya. Dari kemalam kita disuruh cakap terus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya ada pantun untuk Ustaz. Mantap. Saya ada balasan tak ya? Makan kurma duduk di tepi sawah, lihat pemandangan yang sangat indah. Cakep. Intrak tanya dengan tilawah Ustaz, dengan durasi waktu yang lebih lama. Tadi terbalik sedikit Ustaz. Oh gitu. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah kita bisa mengetahui kalau di dalam tubuh kita itu ada bersarang jin, dan adakah tanda-tandanya Ustaz? Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Waalaikumsalam. Jin bukan sembarang jin. Oh, saya mau balas gitu ya. Enggak lah, saya enggak jadi. Nanti dipanggil-panggil kawan tuh datang ya. Bagaimana mendeteksinya? Yang pertama, lemah ibadah. Ciri-ciri orang yang di dalamnya ada jin, lemah ibadah, berat. Ya. Ini saya dapat dari mantan dukun, namanya Pak Adi, yang sekarang tobat sudah jadi terapis ruqyah. Gejala yang beliau alami, ya. Jadi dulu memang beliau pasang khodam, Bu. Khodam, jinnya itu untuk mengobati orang. Rupanya memang itu kata Allah, nggak boleh kerjasama. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Makin sesat kamu. Tapi memang ampuh kita kerjasama sama dia, bisa. Jadi kalau nyembuhin orang, kata Pak Adi ini, dia orang Tangerang, cuma pegang aja Pak, hilang. Tapi bukan hilang, diserap. Waktu dia umur 40, ibadahnya berat Bu, sholat itu susah, rokaatnya kebanyakan lupa daripada ingat. Bayangin, kalau kita lupa sekali-kali, dia kebanyakan lupa daripada ingat. Yang kedua, istrinya cerita, kalau mau berhubungan suami istri, mulutnya bau sampah. Memang dibikin supaya retak rumah tangganya. Dia belajar dari 10 padepokan di Banten. Dia datang ke rumah saya waktu itu. Kemudian kalau makan sangat banyak. Karena apa? Yang banyak kawan-kawan dia ikut makan. Ya. Kemudian benci kalau lihat ahlul zikri. Kalau lihat orang yang zikir nggak suka kali. Ya, makanya dia bilang Ustaz Ali itu bilang, saya kalau jumpa antum dulu, saya nak makan kepala antum itu gitu ya. Tapi sekarang jadi teman gitu, karena dia dulu mantan dukun, dia memang memelihara jin. Ya, lemah ibadah, kemudian makannya banyak, mulutnya bau saat dia mau berhubungan suami istri. Quran paling anti, ya paling anti dengan baca Al-Quran. Makanya terapinya dengan diruqyah dengan Al-Quranul Karim, itu yang paling anti. Dan banyak yang lain-lain, sering melihat sesuatu. Jadi kalau ada anak indigo, itu bukan anugerah. Ya, anak saya punya kelebihan, bukan kelebihan Pak, penyakit. Harusnya alam jin itu tidak bisa dilihat kecuali ada senyawa pada diri orang yang melihat. Ya, teorinya begitu ya. Jadi nggak bisa, jin itu nggak bisa dilihat kecuali ada senyawa di dalam badannya.
Maka kalau ada orang yang sering lihat-lihat, itu positif, dia dideteksi bahwa ada gangguan jin dalam badannya, dan itu harus dikeluarkan segera. Dengan apa? Ruqyah syar'iyah, lebih afdolnya dia meruqyah dirinya sendiri. Jadi seperti itu, ya. Walaupun ya kadang-kadang relativitasnya berbeda, ya. Ada orang yang misalnya ada jin, pas diruqyah reaksinya muntah, walaupun reaksinya nggak mesti muntah. Ada yang cuma dia pingsan, tapi tiba-tiba sadar lagi, jinnya sudah keluar. Ada yang dia tahap, gitu ya, macam-macam. Itu reaksi-reaksi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada dalam terapi ruqyah. Nah, kalau tanda-tanda ini ada muncul, berarti hampir dipastikan ada gangguan jin. Itu harus segera disembuhkan, dikeluarkan. Karena Pak Adi itu dia bilang gini, satu kata yang saya ingat, Ustadz, mau sakti itu sakit. Ya, mau sakti itu sakit. Kenapa? Pengen ngobatin orang pakai ilmu, tapi nanti waktu mau menetralisirnya sakit. Dia itu diruqyah bekam, ruqyah hijamah, ruqyah hijamah, ruqyah hijamah sebulan penuh, karena jinnya udah satu kampung, udah terlalu banyak. Ya, tapi akhirnya sekarang beliau menjadi terapi ruqyah, ahli tauhid, mendakwahkan untuk orang-orang menjauhi ilmu gaib. Beliau sudah pernah jadi pemateri di Trans 7 tentang ruqyah khazanah itu. Beliau sudah pernah jadi pemateri di situ. Saya sudah pernah ngobrol dengan beliau. Jadi itu ya Bu ya, tanda-tandanya. Silakan. Next, Ustaz. Bismillah, gas. Alhamdulillah sudah satu sesi sudah kita tutup, 4 orang bertanya dan 4 orang ini yang berhak mendapatkan door prize. Insyaallah sesi kedua tidak ada door prize. Insyaallah door prize-nya adalah ilmu yang bermanfaat. Silakan ayah bunda yang ingin bertanya. Oh, dikunci dulu yang tadi ya. Hadiahnya kurang nanti. Gak apa-apa nggak dapat door prize. Iya. Sebetulnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Riza, Ustazah Walisa, dan Ustazah Natasha, karena saya pernah bergabung di LPP dan alhamdulillah saya sudah bisa mengaji walaupun belum sempurna. Alhamdulillah. Salam Ustazah Walisa. Insyaallah. Dan saya juga mau bercerita bahwa adik saya Reza Irfan Kurniawan, mungkin Ustaz ingat sebelum meninggal sempat mengaji juga dengan Ustaz. Terima kasih. Pertanyaannya Ustaz, ketika kita membaca berita itu cepat banget nangkep, ingat. Tapi kalau kita membaca arti Al-Quran itu kok lupa terus gitu loh. Terus satu lagi, banyak pendapat bahwa wanita haid itu nggak boleh ngaji, gitu kan? Tapi saya juga pernah dengar ceramah 3 hari kita tidak membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan meninggalkan kita. Dan itu saya terus terapkan ke anak saya supaya dia terus ngaji gitu loh Ustaz. Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Yang pertama kita doakan ya, Allahu yarham, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, ampuni dosa-dosanya, dan menjadi amal solehnya selalu berkesinambungan sampai hari kiamat. Amin. Kemudian mengenai wanita haid, yang pertama dari kalangan mazhab Syafi'i yang melarang berdalil dengan hadis Aisyah, la yaqra'u syai'an minal Qur'an al-haid wal junub. Tidak boleh membaca sesuatu apapun dari Al-Quran orang yang haid dan junub. Ya, tidak boleh membaca sesuatu apapun. Nah, inilah yang tidak membolehkan secara mutlak. Hadisnya dari Aisyah, derajat hadisnya dhaif. Hadisnya ada, tapi derajat hadisnya dhaif. Inilah yang jadi permasalahan. Ya, kalaulah perkara ini dilarang, tidak boleh baca Quran di zaman Nabi, ya pasti akan muncul dalil yang sahih untuk melarang, minimal dari Aisyah. Tapi rupanya ketika dicari tidak ketemu dalil yang sahih dan sharih, ya, untuk melarang orang membaca Quran dalam keadaan haid dan junub, kecuali hadis yang dhaif tadi. Itulah yang dijadikan
dasar hukum ulama yang tidak membolehkan, ya. Nah, sementara yang lainnya membolehkan. Karena apa? Karena ini butuh ijtihadi. Apalagi sekarang bukan masalah membaca Quran yang jadi permasalahan, adalah memegang mushaf, ya kan? Sementara mushaf itu sendiri di zaman Nabi belum rampung 30 juznya. Makanya tidak ada dalil sahih yang keluar dari lisan Rasulullah. Bahkan inisiasi untuk Quran dibukukan saja sudah jadi perdebatan di zaman Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Umar ngusulin, Abu Bakar gak mau. Karena itu perkara itu ya namanya kodifikasi Al-Quran, ya jam'ul Quran, pemushafan Al-Quran adalah perkara yang setelah Nabi wafat. Karena itu hukum untuk menyatakan hal tersebut harus ijtihadi, tidak ada dalil sharih dan sahihnya, ya. Nah, makanya akhirnya ulama kebanyakan membolehkan wanita haid supaya tidak lalai dari berzikir, mengingat Allah melalui kalamullah. Caranya bagaimana? Kalau mushaf itu adalah lembaran murni bertulisan Al-Quran, itu yang tidak boleh dipegang. Tapi kalau satu buku yang merupakan terjemahan, apalagi terjemahannya lebih banyak daripada mushafnya, maka itu bukan mushaf lagi, tapi buku terjemahan. Nah, ini diperbolehkan. Bahkan sekarang yang fatwa ulama mutaakhirin, kalau kamu pakai digital itu boleh, karena bukan mushaf, pakai tablet itu boleh. Loh, apakah Nabi nggak melarang? Nggak mungkin. Kau cari dalil Nabi melarang pakai tablet? Nggak mungkin. Sama juga orang ngade-ngade, barang itu belum ada, ngarap hadisnya keluar, nggak mungkin. Sama kayak mengharamkan fotografi diharamkan dengan dalil saat fotografi belum ada. Gimana caranya? Ya, makanya yang lebih sharih, yang dilarang itu bukan fotografi yang mutlak, adalah membentuk patung 3 dimensi itu ya, 2 dimensi ya, yang tidak diperbolehkan. Nah, karena itu saya condong pendapat yang kedua, boleh baca, tapi jangan gunakan mushaf. Ibu gunakan terjemahan atau gunakan digital, Android dan yang lain-lain. Santri kami itu pun ya, yang akhwat kan tidak bisa berhenti. Kalau nunggu haid 9 hari, kawannya sudah dapat 1 juz, sementara dia target. Santri kami itu Bapak Ibu kan gratis, 1,5 tahun gratis. Kalau 1 semester nggak dapat 10 juz Ustaz, eliminasi. Kami punya RTQ itu gratis. Kenapa harus eliminasi? Karena kami hanya memilih yang serius. 1 hari, 1 bulan makannya sudah puluhan juta. Jadi kita ingin orang-orang yang bermujahadah. Nah, kalau dia haid berhenti, lebih cepat lagi tereliminasi. Akhirnya gimana? Kita condong ke pendapat yang membolehkan, tapi santri-santri kami merubah dengan menggunakan terjemahan atau yang digital agar tidak menyentuh mushaf. Tapi saya nggak mau, saya pengen hati-hati. Ya udah, hati-hati sekali, nggak usah pegang mushaf. Nanti waktu haid murojaah aja. Murojaah juz 30, juz 29 yang hafalannya. Oh, itu gampang Ustaz. Kenapa? Karena saya cuma hafal 10 ayat surat. Murojaahnya gampang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Ya, tapi kalau yang nggak punya hafalan kan kesian, ya. Jadi dia seperti orang yang lalai dari kitabullah. Maka saya condong pendapat yang kedua, ya, boleh selama bukan mushaf alami. Ada lagi? Lanjut. Tuh di sini ahbab ini. Sebelah sini tadi. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya Ustaz, ada yang beberapa yang anak tanyakan Ustaz. Pertama, membaca Al-Quran dengan suara dan dalam hati. Itu bagaimana Ustaz? Kalau misalnya dalam hati, kalau anak pribadi, anak baru tidur Ustaz. Jadi kalau misalnya dikuatkan suara, nanti kebangun di Ustaz. Yang kedua, masalah membaca Al-Quran tanpa menutup aurat dengan sempurna Ustaz.
Nah, kami itu dengan seperti ini di sekitar kita tidak ada yang bukan mahram Ustaz. Terus yang ketiga, mewakili pertanyaan dari teman, jika suami sudah diajak untuk mau belajar Al-Quran tapi belum mau, terus istri juga ingin mendatangkan guru ke rumah untuk belajar Al-Quran tapi suami tidak mau, Ustaz. Ya, itu aja. Oh, yang ketiga itu mati itunya. Oh, udah. Saya kira masih ada lagi. Untungnya nggak ada. Misalnya teman saya bertanya, kalau sudah diajak ngaji nggak mau, apakah perlu ganti suami? Takutnya gitu kan? Ada lagi belum siap. Oh belum siap, ya udah ganti-ganti. Tapi bukan itu kan lanjutannya kan? Oh, astagfirullah. Jangan ya, jangan ganti. Sama bapak juga, kalau istri belum mau diajak ngaji, jangan diganti. Ya. Oke, terus terkait akidah juga Ustaz sudah diajak tapi belum mau, itu bagaimana dengan istri Ustaz? Solusinya? Ibu pegang dulu mic-nya biar saya nggak lupa. Pertanyaan pertama tentang yang pertama membaca Al-Quran dengan dalam hati. Nah, ibu pegang dulu. Yang pertama, di dalam hati itu namanya zikir. Zikir dengan mengingat ayat Quran boleh. Ya, bahkan para qurra, buat para hufaz, kadang-kadang kan kita ngulang-ngulang hafalan. Bahkan dia lagi di WC pun terbayang. Terbayang itu nggak ada masalah. Ya Ustaz Ansori ya, kadang-kadang begitu. Ya, terbayang itu tidak masalah. Yang tidak boleh diucapkan gitu. Tapi yang namanya Al-Quran secara etimologi dia saja diambil dari kata qiraah, qoro'a kan. Qoro'a itu dalam bahasa Arab artinya membaca. Membaca itu ya, wa alamatul qiraah bitahrik syafataini. Ya. Ini mirip juga dengan fikih salat. Ada orang yang baca sesuatu dalam salat, Al-Fatihahnya dalam hati, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagian besar fuqaha bisa membuat itu salatnya salah menurut fatwa para fuqaha. Kenapa? Karena perintah Allah, faqra ma tayassaru ma'aka minal Qur'an, bacalah. Baca itu minimal bitahrik syafataini, dengan bergeraknya dua bibir. Itu. Walaupun secara volume mungkin hanya kita yang dengar, dengan lirih mendesis itu sudah cukup. Kalau anak tidur, tinggal baca aja. Gak usah pakai lagu-lagu. Anak baru tidur, habis loncat-loncat, rumah berantakan, baru dia terlelap, mamanya semangat. Tabarakalladzi, loncat lagi anak tuh, nggak jadi ngaji. Jadi kalau dalam hati tidak tercapai tujuan dia qiraah. Qiraah Quran qiraah. Ya, sesuatu yang dibaca. Dibaca itu harus bibirnya gerak, suaranya keluar walaupun lirih. Ini kan kalau saya contohin ibu dengar karena pakai mic. Kalau nggak pakai mic, nggak dengar kan? Nah, jadi kalau tidak dibaca, dia belum menjadi sebuah bacaan Al-Quran. Dia cuma zikir mengingat ayat, maka pahalanya berbeda. Ini pembahasan saya nyerempet tentang fikih sholat. Selama ini banyak orang yang sholatnya dalam hati, maka itu termasuk ancaman bisa-bisa sholatnya nggak diterima. Karena perintah Nabi tentang baca Al-Quran dalam sholat, faqra, dan bacalah, bukan fadhkur, ingatlah. Hati-hati ya, sholat nggak boleh dalam hati, harus dibaca. Walaupun yang dengar cuma kuping kita aja. Ya, sholat sir juga begitu, sir nggak boleh dalam hati, karena dia faqra perintahnya, bacalah. Adalah dalam bahasa Arab disuruh ikra,
Nggak ada. Iqra pasti minimal bitahrik syafataini, dengan geraknya dua bibir. Jadi itu. Yang kedua? Menutup aurat. Oh iya. Secara hukum banyak ulama tidak mempermasalahkan, tapi secara adab dan etika kena di situ. Ya. Makanya sebaiknya ibu sudah punya ya pakaian khusus ngaji, minimal telekung mukena. Saat mau ngaji dipakai telekungnya atau ditutup. Kadang-kadang istri kami kalau lagi jauh tapi dia sedang ngejar target, dia pakai selimut. Selimut itu lagi di dalam, selimut itu dijadikan kerudung, dia tutup aurat sebagai adab membaca firman Allah. Karena ini bukan manuskrip biasa, ini firman Tuhan yang Maha Agung, Maha Suci. Jadi usahakanlah tetap adab kita menggunakannya. Pertanyaan ketiga, ya, yaitulah dakwah. Kalau kadang-kadang istri menghadapi suami yang toleh itu ya tidak soleh, ingat-ingatlah kisahnya Maryam berjuang sendiri. Ingatlah kisahnya Asiyah, istri Fir'aun yang menjaga kesolihan dalam kesendirian. Jangan menyerah, jangan pantang menyerah. Mungkin Allah memberikan pahala dakwah yang besar kepada para istri yang suaminya belum mau soleh. Dan kalau bisa kepada suami jangan pakai narasi menggurui. Kadang-kadang nggak kena. Gimana caranya? Ajak aja aktif dalam pengajian-pengajian. Harusnya tadi ikut nih, misalnya yang bertanya seperti itu, suaminya diajak di sini. Kadang-kadang nggak bisa pakai mulut kita, tapi pakai mulut orang. Saya jadi bemper nggak apa-apa lah. Saya yang tukang ngompor-ngomporin. Memang itu tugas saya, gitu. Makanya banyak saya punya majelis taklim ibu-ibu, Ustaz, suami saya belum mau sholat, sudah besok diajak aja ke sini, ya. Di pengajian saya diajak. Pura-puranya gimana? Pura-pura ibu mau ikut pengajian saya, jadi minta antarin. Iya, minta antarin. Nanti habis pulang pengajian dibikinin kopi yang paling enak, rayu kalau perlu. Nah gitu. Kadang-kadang hidayah itu datang bukan dari mulut kita, tapi melalui ikhtiar kita saja. Datang, bawa dia, paksa dia, antar lah bang. Nanti dia ngantar hari pertama, tunggu di depan. Bang ngapain itu? Tunggu di depan, masuklah. Masuk barang tuh baru. Ustadz akan on proses masukkan itu. Jadi pelan-pelan, insya Allah bisa. Dan jangan lupa doakan supaya Allah berikan hidayah kepada beliau. Sebut namanya di malam hari. Karena sekuat apapun kita ikhtiar, kalau Allah tidak menggerakkan, tidak akan bisa berubah. Ya, tapi jangan pernah menyerah. Ya, terus aja kepada kebaikan. Jangan ganti suami ya. Ada lagi? Cukup? Iya, terserah panitia. Selama tekak belum berhenti ini. Satu lagi Ustaz. Iya. Ya, sampai asar ya, insyaallah ya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira antar orang tua muda sekaligus guru ya. Sekaligus kawan saya. Ya, ada 3 pertanyaan. Pertama tentang ruqyah. Beberapa hari lalu saya dihubungi oleh kawan minta dicarikan kawan ruqyah. Nah, sudah saya kasihkan nomornya di sini yang saya kenal, silakan hubungi langsung. Cuma beliau bertanya lagi, ini saya harus kasih berapa ini? Saya bingung karena kalau ngasih dikit khawatir enggak enak, ngasih banyak itu ya mungkin bangkrut. Sementara kalau dia dulu Pekanbaru katanya pernah untuk suaminya di ruqyah itu semua ada tarifnya. Pertanyaannya adalah bolehkah terapis ruqyah itu memasang tarif? Nah itu pertama. Kedua, bolehkah kita selalu membaca Al-Quran menggunakan HP? Ya mungkin kita sepakat lah ya, artinya membaca Quran lewat buku itu lebih lama. Tapi karena saya berpikir karena HP itu kan lebih fleksibel, kapan saja di mana saja bisa baca. Nah, apakah itu ya bukan ada niat sih untuk mengabaikan Al-Quran yang bukunya itu, tapi apakah kita boleh hanya mengandalkan membaca Quran lewat HP atau
Dan ketiga, bisakah baca Quran cepat dengan tajwid yang benar? Karena kalau kita lihat kisah Imam Syafi'i, beliau setiap Ramadan katanya menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali, tapi sehari dua kali khatam. Tentu itu kan bacanya pasti cepat kan? Nah, seperti itu. Jadi apakah itu bisa kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar? Nah, mungkin itu saja pertanyaan itu. Iya, baik. Yang pertama, tidak boleh memasang tarif seorang peruqyah. Itu namanya dia menjual ayat dengan harga yang murah. Ya, nanti mau tarif berapa? Nggak mungkin 500.000, ya kan? Nah, tapi kalau mau ikut hadis Nabi tadi, sekali ruqyah baca Fatihah 30 ekor kambing. Yaitu waktu di syarah hadis itu kenapa? Karena kepala sukunya excited kan. Kalau nggak diruqyah mungkin bisa membunuh dirinya kan. Jadi ibaratnya nggak bisa terbayar ini, saya diselamatkan melalui wasilah ini gitu. Sampai dia mau keluarkan susu kan, susu dikasih minum 30 orang dan 30 ekor kambing. Bayangin aja, saking puasnya ya. Maka itu ada relativitas. Maka hendaknya orang yang membaca Al-Quran dia ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah. Kalaupun nggak dikasih apa-apa ya udah, orang nyelamatin orang, nggak ada masalah. Tapi kalau dikasih, bersikaplah seperti Rasulullah yang merupakan ujroh, hadiah dari hasil kita baca Quran yang halal, Nabi aja mau konsumsi. Jadi silakan diterima, nggak ada masalah. Ya, dan untuk kalau ada ya antum dengar yang begitu, peruqyah pakai tarif, mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dia bertobat. Jangankan ruqyah, kita yang ngisi mengkaji Quran aja nggak pakai tarif. Walaupun ada yang bertarif. Saya pernah nasihatin teman-teman saya di Kesra. Waktu itu di Pemko, zamannya Pak Lis Darmansyah. Jadi ada almarhum Pak Ahadi. Saya habis ngisi di Pemko, curhat dia Ustaz Mutafi. Kenapa? Kemarin baru acara Isra Mi'raj ngundang seorang ustadz, mintanya 40 juta sekali Isra Mi'raj, bersih lagi, hotel makan minta dilayani oleh Pemko. Saya bilang, Pak, cut yang begitu-gitu, cut yang begitu-gitu. Ustadznya kondang, usah lucu-lucu aja, nggak usah. Ngapain sih Pak kalian ini di pemerintahan sibuk cari-cari yang kondang? Kadang-kadang yang kondang dengan materi lokal pun belum tentu lebih bagus, cuma lebih viral. Jadi dia membayar sesuatu keviralan, bukan kemanfaatan. Termasuk kepada Pak Gubernur saya bilang, berdayakan saja ustadz lokal. Ini masalahnya kita kalau ngundang ustadz yang luar yang terkenal 10 juta, 50 juta. Kalau ngundang ustadz lokal 500.000 aja debat bendahara dengan ketua panitia. Kenapa begitu? Banyak kita orang-orang yang hebat seperti itu. Jadi nggak perlu sampai besar-besar begitu, sampai mentarif ya, ini menjadi zalim. Ya makanya saya juga pernah, saya kan dulu paling sering undang-undang dai-dai nasional, tapi ada ketemu yang ribet banget, minimal pernah satu titik minimal 6 juta kata ofisialnya. Jadi kalau satu hari 5 titik 30 juta, mendingan aku suruh bapak aku ceramah, kaya cepat. 1 titik 6 juta dihitung, berapa titik Pak ini, wah nggak mau lah saya. Makanya sekarang saya malas begitu-gitu. Banyak Ustadz Rizaldi, banyak, ada Ustadz Muktafin, ada Ustadz Ansori, ada Ustadz Eko, banyak yang punya talent itu lebih bagus secara materi, cuma nggak viral aja masalahnya. Itu yang jadi permasalahan kita, maka tidak boleh. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan digital nggak ada masalah sebenarnya, cuma jangan lupakan ini. Jangan lupakan ini. Jadi kalau saya boleh kasih stimulus, ini primer, ini sekunder. Jadi kalau di rumah, saya juga kadang kalau ngajar jarang bawa ini, ya kecuali Ramadan memang tidak boleh lepas lah, karena ada target kan. Waktu sela-sela kita baca, kadang-kadang murojaah sekilas, tapi primernya tetap tilawah pakai ini di rumah atau dalam keadaan yang primer. Nah kadang-kadang untuk tambahan vitamin yang sikapnya sekunder atau tersier baru kita penuhi dengan digital, tapi jangan jadikan ini primer
ya, karena mushaf ini ada keberkahan. Keberkahan apa? Memegangnya, melihatnya. Apalagi ini betul-betul ayat murni, kan? Betul-betul ayat murni. Kalau di sini kan campur. Nanti ada video tak pakai aurat pun ada di sini, ya kan? Kadang-kadang entah nonton yang YouTube mukbang nggak pakai jilbab dan macam-macam tercampur di sini. Jelas di sini lebih ada keberkahan dan kesucian. Tetap jadikan mushaf primer, ini jadi tambahan, gak ada masalah. Yang ketiga tentang tadi ingat, sekarang lupa. Apa tadi? Tentang bacaan cepat Al-Quran. Oh iya. Imam Syafi'i jangan coba-coba tiru lah. Ya, di dalam membaca Quran itu ada beberapa marahil, ya, ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tahqiq. Tahqiq itu kan yang bacanya kayak orang tilawah, kayak orang tilawah mujawwad gitu. Ya, dengan pelan-pelan. Ya, yang betul-betul kayak orang qori sedang MTQ, itulah namanya tahqiq, pelan-pelan, ya. Jadi itu memang pelan-pelan. Inna fi khalqis samawati. Jadi itu namanya tahqiq. Biasanya untuk perhelatan, untuk haflah dan yang lain-lain. Yang kedua itu tadwir. Tadwir itu agak cepat lah, ya, agak cepat, tapi tetap dengan hukum-hukumnya, dengan hukum-hukumnya. Jadi dia cepat, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tapi gunanya masih ada walaupun durasinya pendek, tetap ada. Yang ketiga namanya tartil. Tartil itu yang normal. Ya, yang normal. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab walaula ajalum musamman laja'ahumul 'adzab wa la ya'tiyannahum bautatan wa hum la yash'urun. Ada yang namanya hadr. Hadr itu cepat, tapi tetap menjaga hak dan mustahaknya. Yasta'jilunaka bil 'adzabi wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin yauma yaghshahumul 'adzabu min fawqihim wa min. Masih ada dengungnya kan? Masih ada. Itu tetap dibaca. Kita para penghafal Quran sudah terbiasa, tergantung kondisional, ya. Yauma yaghshahumul 'adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un walladzina amanu wa 'amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri minnya masih ada dengung, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi semua ini boleh selama hak tajwidnya terpenuhi. Apalagi Ramadan. Ramadan itu kadang Anda sendiri pribadi Ustaz, kadang tadwir, kadang hadar. Ya. Tapi dari semua itu yang ideal mana? Yang tartil. Karena perintah Allah warattilil Qur'ana tartila. Gitu. Tapi kalau pengen jadi imam favorit, bacalah hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla ta'lamun ilmal yaqin tarawunnal jahim thumma tarawunnaha inan. Mantap imamnya katanya. Tapi hancur. Sebenarnya boleh, ya. Imam Syafi'i kenapa bisa cepat? Ya karena dia hafal mutqin. Jadi cuma lirik-lirik aja. Kalau kita kan nggak bisa. Walladzina kafaru. Nggak bisa kita. Iya. Jadi saran aneh kita ambil yang tartil aja. Anda termasuk orang yang segala-galanya sukanya tartil, Ustaz. Karena di tartil itu bukan hanya metode, tapi sesuai perintah Allah. Misalnya saya disuruh nih pembacaan tilawah Quran, saya tetap pilih tartil walaupun ada metode tilawah gitu, ya.
Lagi tilawah sendiri, saya tetap pilih tartil. Lagi kejar target, murojaah, saya tetap pilih tartil. Cuma biasanya ana mat alif sukunnya jadi 2, itu aja. Mat alif sukun ana ambil 2. Jadi imam, ana pilih tartil. Ya, dulu ana pernah praktekkan jadi imam 1 bulan penuh di sholat yang 23 rakaat. Dikejar-kejar sama pengurus, cepat sebelum jam 9 harus selesai. Mulai sekarang, nggak ada nikmatnya. Kita tuh tarawih jangan lihat jam, pokoknya selesai witir udah. Bikin rusak betul. Gara-gara nengok jam itu udah bikin rusak. Makanya nanti kita jadi pengurus masjid, kalau pas tarawih jamnya kita balik aja dulu. Betul, gara-gara lihat jam bikin rusak kan? Jadi nggak ada nikmat. Padahal dalam fikih tarawih, makna tarawih itu kan dari kata tarwihah. Dari kata rawaha yurawihu. Artinya apa? Ar-rahah. Setiap 4 rakaat istirahat, kan gitu. Ini jadi bukan tarwihah, dari musaroah. Musaroah apa? Cepet-cepetan. Nanti dari satu komplek mana? Asakina Zulfidaus mana lebih cepat? Kita ke situ aja lah. Kalau anda begitu, anda sudah keluar dari esensi sholat tarawih. Benar. Udah keluar dari esensi. Udah lari. Ya. Nah itu. Jadi saya sarankan tetap yang tartil, boleh-boleh aja, tapi jangan sampai hadir tapi tajwidnya nggak dapat gitu. Banyak yang hadir ikhfanya hilang, ya. Contohnya yauma yamshahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun, itu udah nggak keluar. Dia memang harus ada sepersekian detik dibagi sekian. Wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum, masih ada. Dia tidak boleh tidak tertunaikan hak dan mustahaknya. Udah, ada lagi? Ampun jam 9 sampai jam 11:30. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Riza. Insyaallah sesi tutup ya, Ustaz. Tutuplah. Kalau tega sama saya lanjut. Ada 3 orang penanya dari Ibu. Masih ada yang mau nanya? Masih ada Ustaz. Gini. Nanti ini peserta sanad saya undang tanggal 17 ya Ustaz Reda ya. 17 hari Ahad 17 April di sini ya. Kita akan ada acara Yaumul Ma'al Quran. Ya, itu yang mengadakan HDMI, Himpunan Dai Muda Indonesia, akan mengadakan program. Nanti kalau yang mau tanya gitu maksudnya masih penasaran, disimpan. Akan ada program sehari bersama Al-Quran. Di situ ada target tilawah, ada target menghafal. Dimulai dari pagi sampai asar. Ya seperti ini lagi. Jadi saya harap Bapak Ibu peserta yang hari ini hadir bisa ikut semua, termasuk guru-guru. Ya dari pagi sampai sore. Sehari itu kita bersama Al-Quran. Ada beberapa target tilawah dan hafalan. Siapa yang bisa dapatkan target tilawah dan hafalan akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Ya diantaranya adalah umroh, bertemunya di gerbang kota Jeddah. Enggak lah ya. Ada hadiah-hadiah door prize yang menarik. Jadi kalau yang belum sempat tanya hari ini, nanti kita bisa diskusi lagi atau di luar habis pengajian inilah ya. Demikian, saya mohon maaf lebih kurangnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya serahkan kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Riza. Bagaimana materi yang sangat luar biasa dan antusias dari ayah muda yang bertanya. Insyaallah